Akibat berani menyerang langsung soal ijazah Jokowi, Megawati langsung menyentil ikut ambil bagian, menyindir soal dugaan ijazah Jokowi yang mereka kelompok sana itu menyebutnya sebagai ijazah palsu. Akhirnya, bobrok di masa lalu Megawati terbongkar. Wah, ini sih bikin geger kaget publik ya. Kemudian lagi ditambah lagi nih, banyak pihak yang curiga dengan kasus ijazah Jokowi ini kok belakangan makin ini mencuat ke publik. Ini sebenarnya kan isu lama, tetapi kok baru belakangan makin memanas saja. Nah, kecurigaan publik makin meningkat ini ke arah si Ibu Megawati. Banyak yang curiga, jangan-jangan ia biang kerok. Di balik ini semua, kegaduhan ini semua. Kemudian lagi ada nih sayembara sebesar 16 miliar. Waduh. Kalau ini benar, kaget benar-benarlah kita. Semua pasti tak menyangka. Ini dia videonya. Dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Jokowi itu akan diberikan 16 miliar. Tahu kan? Sudah dengar sendiri kan? Ini Egy Sujana yang berbicara langsung. Katanya dari Ibu Megawati. Nah, ada sayembara katanya sebesar 16 miliar. Waduh, uang yang sangat gede sekali. Wajar saja sih kalau belakangan ini semakin rame, semakin diangkat ke publik isu-isu soal ijazah Jokowi ini. Ini sih menurut saya langkah blunder Megawati. Soalnya Jokowi ini kan ex-kadermu di PDIP. Nanti takutnya malah yang kena diri sendiri dan partaimu lobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Egy Sujana pembinaan setelah kami berbincang-bincang, kami dari KFPRI Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Saberi, ketua umumnya, kami bermaksud dan berminat dan berupaya, pokoknya semua kami menyambut. Lebih tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah kan, nama Ibu Megawati. Nama Megawati disebut-sebut di sini. Entah benar atau tidaknya, tetapi mari kita lihat bagaimana klarifikasi PDIP sendiri nih sekarang. Apakah mengakui Ibu Mega sedang mengadakan sayembara 16 miliar untuk kasus ijazah Jokowi itu? Nah, di situ nanti kita lihat, mari kita tunggu saja. Apakah memang benar mengaku atau tidaknya pihak PDIP sana soal sayembara ini yang uangnya sangat gede 16 miliar loh. Supaya Pak ini benar pinter atau ngerepek gitu. Nah, inilah momen ketika Megawati sudah tidak bisa menahan diri, mengendalikan diri. Dia turun gunung untuk menyentil ijazah Jokowi. Padahal toh Bu, ibu sendiri loh yang mencalonkan dulu Pak Jokowi sebagai ada nih gubernur Jakarta dan presiden 2 periode. Masa iya
nggak ada verifikasi dulu ya kan terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini, atau ya seperti kecurigaan banyak pihak, kita nggak tahu lah ya. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu. Emang segampang itu Bu ya. Masalahnya bukan cuma ini ijazah saya, kemudian pihak Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan komplotan mereka terus percaya gitu aja. Enggak, dari hasil penelitian, pihak-pihak yang berwenang saja mereka tidak percaya, apalagi kalau cuma sekedar ini ijazah saya kemudian diperlihatkan ke publik, lah pasti mereka meragukan. Toh tujuan mereka sebenarnya bukan soal ijazah Jokowi asli atau tidaknya sih sebenarnya. Tapi memang sengaja nih, bikin gaduh negeri. Dulu. Saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras tuh artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah. Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya, itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Blundernya lagi nih, tanggapan Roy Suryo soal Megawati yang menyentil ijazah Jokowi. Dari tanggapan beliau, ini sangat tidak nyambung sekali Bung Roy. Pak Jokowi itu yang ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Masih ingat dengan momen ini? Di mana Bu Megawati dengan sengaja mempermalukan Pak Jokowi di depan publik dengan banyak kader lain. Kemudian ini live di televisi. Tetapi dengan gampangnya tuh merendahkan seorang presiden di ruangan tersebut. Bayangkan saja sakit hatinya Pak Jokowi waktu itu. Memang kalau kita lihat dia di luar mengeluarkan ekspresi senyum. Tetapi dalam hatinya pastinya sakit banget. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Ya dulu maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? Bu Mega ini sombongnya sudah kelewatan ambang batas banget ya. Ya wajar saja kalau sekarang jatuh ya Bu ya. Akibat dari kesombongan ibu sendiri sih. Informasinya kan keinginan teman-teman PDI Perjuangan. Gitu. Kenapa begitu? Supaya Bu Mega bisa maju. Nah, ini nih detik-detik bobrok Megawati di masa lalu akhirnya terbongkar, terkuak sudah. Nah, mari kita tonton bersama. Ini makin seru. Tetapi kan pada realitas sekarang presiden syarat pendidikannya apa? SMA. Nah, kenapa SMA? Ya kalau kita balik lagi ke belakang pembuatan undang-undang ya, itu kan informasinya kan keinginan teman-teman PDI Perjuangan gitu. Kenapa begitu? Supaya Bu Mega bisa maju. Nah, Di luar argumentasi filosofis teoritis segala macam, akhirnya argumentasi praktisnya adalah bahwa Bu Mega supaya bisa maju calon presiden karena Bu Mega ijazahnya sampai SMA pada waktu. nah. Waduh, ini gimana nih? Akhirnya terbongkar sudah. Ternyata sebelum Bu Mega maju, ini presiden di dahulu ini, di sebelumnya ini, ternyata gitu toh ceritanya. Waduh, baru tahu nih sekarang. Saya berani katakan apa mungkin sudah pikun, kan Oh. begitu kan? Lalu segala mekanismenya tanggung jawabnya kan harus ada. Tanggung jawab loh.
Meskipun tidak, dan meskipun juga tidak perlu berbangga diri, partai itu yang merekomendasi yes, merasa memiliki yes, tapi dengan segala hormat, kalau itu tidak dipilih oleh rakyat, ya tidak. Nah, contohnya partai itu kemarin mengusung yang lain, rakyat nggak menghendaki, ya nggak jadi 16%. Inilah detik-detik disentil balik ini Megawati yang berani sekali dia menyindir ijazah Jokowi. Sampai-sampai dipertanyakan apakah Ibu Megawati sudah pikun. Waduh, waduh, waduh. Dan terbukti juga ketika di Pilpres lalu mereka hanya memperoleh suara 16% saja. Kasihan sekali ya. Neneknya siapa sih ini sumpah? Megawati wanti-wanti RUU perampasan aset bisa jadi alat pemerasan. Kenapa? Sudah. Terus-terusan ini berbalik arah ke Megawati. Niatnya sih nyerang Jokowi, tetapi kok malah balik ke diri sendiri ya. Takut, Nek. Apakah kader-kader nenek pada korupsi semua? Kalau seandainya kader-kader nenek bersih, gak ada yang korupsi, harusnya nggak takut dong. Jangan bilang alat pemerasan dong. Kalau seandainya kader-kader nenek pada bersih semua, apakah nenek lupa? Kader-kader nenek banyak yang korupsi, apakah itu tidak memeras uang rakyat? Ya, rakyat bayar pajak, rakyat bayar neko-neko, uangnya dikorupsi sama kader nenek, itu sama aja alat pemerasan buat rakyat, Nek. Dan sekarang Presiden mau mengesahkan RUU perampasan aset, ente bilang itu akan menjadi alat pemerasan. Ada apa, Nek, di kader nenek? Coba ya. Nah ini nih, kalau di era Jokowi kemarin kan beberapa kali Pak Jokowi mengatakan dia sudah meminta ke pihak DPR untuk mengesahkan yang namanya RUU perampasan aset. Tetapi di meja DPR entah di mana sekarang, entah masih ada atau tidaknya soal RUU perampasan aset. Di mana Pak Jokowi sebenarnya sangat menginginkan sebelum ia mengakhiri masa jabatannya agar RUU ini menjadi undang-undang di mana para koruptor sudah tidak bisa berkutik lagi. Tetapi di mana kita tahu kan ketua DPR RI itu adalah dari PDIP, yaitu Mbak Puan Maharani. Nah, gimana nih kalau menurut kalian?